Om Swastiastu. Kecunduk malih sarang titiang kiblog yang pada bahasan kita kali ini masih kita berkutat di seputar isu politik dalam rangka Pilpres 2024 tentu. Nah, kiblog banyak menerima pertanyaan dari netizen puniki tentang ketidakmengertian mereka pilihan Jokowi memilih Prabowo Subianto yang mana merupakan lawan politiknya selama 1 dekade terakhir ini menjadi calon presiden. Nah, banyak juga yang mempertanyakan etika politik Jokowi yang menggunakan MK sebagai satu-satunya atau gerbang terakhir hukum di bidang konstitusi dengan meloloskan Gibran. Juga dianggap Jokowi tidak setia kepada partai yang membesarkannya. Nah, Kiblog mencoba membahas puniki dengan keterbatasan yang Kiblog punyai atas pemahaman politik nasional Nah, kita tahu semua bahwa baik banyak pihak, baik itu relawan maupun ahli-ahli, banyak yang bersengketa, banyak silang pendapat yang pro kontra terhadap putusan MK puniki Nah, kalau kita mau jujur, memang kalau kita melihat hanya dari sudut pandang hukum bahwa memang ada permasalahan etika di sana. Namun demikian, masalah ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks secara umum bahwasannya di tahun 2034 kita memiliki bonus demografi di mana itu terjadi hanya sekali dalam pembangunan sebuah bangsa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mari kita runut satu persatu sehingga kita tidak bingung dengan semua permainan politik tingkat tinggi puniki. Namun kita tidak hanyut di dalamnya, melainkan kita dapat berselancar dan mengamati lebih jernih dan bisa kita menyimpulkan mungkin 3-6 bulan ke depan ketika Pilpres ini telah usai. Nah, mengapa bisa berbeda pandangan dari para ahli maupun dari para netizen ini? Nah, tentu banyak sekali penyebabnya. Tetapi ada 2 hal yang menurut Kiblog yang membuat pandangan kita ini menjadi demikian dikotomis atau bertolak belakang. Pertama, tentu masing-masing pihak telah membuat posisi atau pilihannya terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang mana dia harus pilih. Nah, pilihan ini tentu didasari oleh rekam jejak mereka maupun pilihan-pilihan yang berkaitan dengan sosiologis maupun ideologis. Nah, yang kedua adalah sangkut paut cengkarut sengketa di medsos saat ini maupun di mainstream media. Kita tahu bahwa para ahli juga terbelah untuk menyikapi hal ini. Nah, tentu kalau kita lihat dari fragmentasi atau sudut pandang sesuai dengan keahlian masing-masing, baik itu politik maupun hukum, kita bisa terjebak hanya dalam kompetensi kita. Kita akan melihat sesuatu hanya dari sudut pandang itu saja tanpa mau melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Nah, apa yang sudut pandang lebih tinggi yang Kiblog maksudkan puniki? Nah, taruhlah opsinya adalah Indonesia harus maju di tahun 2045. Dan di tahun 2034 adalah bonus demografi kita yang ketika itu jumlah penduduk kita adalah 320 juta jiwa. Nah, kita harus menjadi negara maju di saat itu, tidak lagi menjadi negara berkembang yang sering disebut middle income trap kocak. Nah, atas dasar kepentingan nasional itu
kita harus dipimpin oleh orang yang tepat. Nah, menurut pendapat Kiranubaya puniki, tidak boleh kita dipimpin oleh pendekar berwatak jahat dan gitu. Dari sana kita mulai berpikir. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang itu adalah satu dan hanya satu kali kesempatan bagi sebuah negara untuk meraih kemajuannya. Nah, Pak Jokowi sudah mempunyai formula tentang bagaimana membawa Indonesia menuju 2045, yaitu dengan infrastruktur, IKN, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, dan food estate. Demikian program yang dicanangkan oleh Jokowi untuk membawa kita ke Indonesia emas. Nah, kalau kita lihat dari pemimpin-pemimpin yang ada, bahwa Pak Jokowi menggadang-gadang Ganjar Pranowo sebagai suksesornya. Nah, kita tahu ketika PDIP belum mencalonkan Ganjar Pranowo, maka Pak Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Golkar, P3, PAN untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden apabila ia tidak dicalonkan oleh partainya. Sampai di sana dulu. Artinya dalam pemahaman Pak Jokowi, Ganjar Pranowo lah orang yang paling tepat yang menjadi suksesornya. Ternyata. Namun ada dua momentum yang membuat Pak Jokowi kecewa dengan Pak Ganjar. Yang pertama adalah momen U20 sebagaimana Kiblog sudah bahas pada podcast sebelumnya, di mana ia lebih loyal terhadap pemimpin partainya daripada pemimpin formalnya, yaitu presiden, di mana Pak Ganjar adalah sebagai gubernur. Nah, yang kedua adalah ketika 21 April 2023, di mana Ganjar Pranowo diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dari PDI. Mengapa Pak Jokowi kecewa? Karena kita tahu semua bahwa Pak Jokowi tidak dilibatkan dalam penetapan acara ini. Tanggal 21 April itu Pak Jokowi sudah mendarat di Solo dan kemudian harus kembali lagi ke Jakarta untuk menghadiri deklarasi. Artinya pesan yang ingin disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri adalah bahwa Ganjar Pranowo ini adalah milikku, bukan milik yang lain, atau dalam hal ini bukan milik Pak Jokowi. Nah, dari sana kemudian kekecewaan Pak Jokowi mulai mengambil ancang-ancang menjauh dari Ganjar Pranowo, bahwa dia tidak lagi bisa diposisikan sebagai putra mahkota dalam tanda petik. Nah, pilihan Pak Jokowi ketika setelah momen itu, ketika ia memilih ikut bersama PDIP, partainya sendiri, untuk menjadi pendukung setia partainya dan memenangkan Ganjar Pranowo, tentu adalah harapan banyak orang, terutama dari kalangan PDIP sendiri. Namun demikian, dengan jarak yang dibuat oleh Megawati dan Ganjar Pranowo, tentu harus ada kalkulasi ulang dari Pak Jokowi. Karena apa? Karena kemudian Pak Jokowi hanya menjadi nyamuk kocak. Artinya di PDI, di partainya sendiri, dia bukanlah siapa-siapa. PDI tentu di bawah kendali tunggal, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, kita tahu juga bahwa Megawati dalam berbagai kesempatan, atau PDIP dalam hal ini, menolak hilirisasi. Nah, dari sana kemudian kita bisa memetakan bahwa tidak semua program, 5 program Pak Jokowi dalam rangka menuju Indonesia Maju ini bisa dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo dalam hal ini. Nah, itu dulu. Nanti kita akan lanjut ke mengapa hal ini bisa berujung pada keputusan Prabowo Gibran. Nanti kita akan saksikan sesaat lagi. Kita sambung. Om Santi 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 Om.